Karena bisnis ini lagi tren, modal nekat langsung buka barbershop. Tapi setelah 6 bulan, sepi dan akhirnya tutup total. Kebanyakan barbershop gulung tikar bukan karena soal salah potong. Ini tentang 4 kesalahan fatal yang sering kali terjadi dan tidak disadari oleh para pemula. Apa kabar semua? Saya Boy Octavian, founder dari Octav Barber School. Di video ini saya akan berikan knowledge yang mungkin bermanfaat buat Anda, calon business owner barbershop. Jika Anda seorang barber yang ingin membangun sebuah bisnis, atau seorang calon entrepreneur yang tertarik dengan bidang ini, subscribe dulu dong, karena saya akan membongkar kesalahan-kesalahan yang bisa membuat usaha Anda bangkrut sebelum berkembang. Kesalahan mental dan paling fatal, mengira menjadi barber yang hebat sama dengan menjadi pengusaha barbershop yang hebat. Ini dua skill set yang benar-benar berbeda. Oke, mari kita bongkar satu persatu 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pengusaha barbershop pemula. Saya melihat banyak sekali barbershop bermunculan di mana-mana. Akan tetapi, si owner ini hanya sekedar ikut-ikutan. Dia melihat tren bisnisnya saja, padahal tidak mengerti tentang dunia barbershop sama sekali. Mungkin karena melihat temannya buka usaha barbershop, rupanya bisnis barbershop ini menjanjikan. Barbershop ini ramai dan banyak dicari orang. Lalu dia ikut-ikutan, tapi dia nggak ngerti dengan ilmunya. Dan parahnya lagi, langsung terburu-buru untuk membuka usaha barbershop tanpa berpikir untuk belajar terlebih dahulu. Ini kesalahan fatal yang pertama. Jangan sampai kita membuka usaha yang kita nggak ngerti sama sekali usaha yang akan kita jalankan. Ya minimal kita harus tahu dulu, meskipun kita bukan seorang tukang cukur, kita nggak punya basic dipotong rambut, ya kita harus belajar terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya tukang cukur langganan, coba tanya dulu, bangun relasi dengan tukang cukur langganan Anda, dan tanya gimana sih buka usaha barbershop, tanya permasalahan apa saja sih yang sering kali terjadi, dan lain-lain. Membuka barbershop premium di lingkungan warganya yang hanya spend budget 20.000 untuk potong rambut, bukan bisnisnya yang salah, hanya berada di tempat yang kurang tepat sasaran. Harga itu bukan cuma sekedar angka, itu cerminan value yang Anda berikan. Hargai dirimu, hargai barbermu, dan barulah pelanggan akan menghargai Anda. Yang perlu kamu lakukan adalah hitung semua biaya operasionalmu, riset pasar pesaing, bedakan harga berdasarkan skill barber, berhenti diskon dan ganti dengan membership, berani naikkan harga dengan memberikan alasan dan value yang lebih baik. Strategi harga yang benar adalah fondasi dari sustainability atau keberlangsungan dari bisnis Anda. Bukan untuk cuma bulan ini, tapi untuk tumbuh tahun depan, untuk bisa berinvestasi dalam training barber, dalam renovasi tempat, dan juga produk yang lebih baik. Percuma omsetnya tinggi kalau profitnya nol, karena harganya salah. Lebih baik omsetnya cukup, tapi profitnya sehat, sehingga Anda punya energi dan dana untuk meningkatkan layanan, sehingga membuat pelanggan yang ada menjadi langganan yang setia. Abaikan customer experience. Di era sosial media, orang tidak hanya membayar hasil potongan Anda atau hasil karya Anda, tapi juga pengalaman untuk diunggah. Layanan yang dingin, tempat yang tidak nyaman, atau waiting time yang membosankan adalah pembunuh bisnis yang senyap. Lalu bagaimana cara mengatasi semua masalah ini? Kamu bisa ikutin action plan berikut yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk mengetahui fundamental dan manajemen bisnis barbershop, Anda bisa belajar di Octav Barber School, karena di sana materinya lengkap dan modulnya komplit. Kemudian yang kedua adalah, untuk menghindari salah pasar, lakukan riset sederhana. Duduk 1 jam di lokasi calon usaha Anda, hitung lalu lalang orang. Amati gaya pakaian dan rambut mereka, apakah cocok dengan konsep Anda? Kemudian bicara dengan orang sekitar, tanya kebutuhan mereka, atau istilahnya gali informasi ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghindari salah harga, gunakan rumus ini. Total biaya operasional bulanan dibagi jumlah target pelanggan ditambah laba yang diinginkan. Breakdown semua biaya, mulai dari sewa, listrik, air, produk yang meliputi sampo, pomade, perawatan alat, gaji karyawan, dan gaji untuk Anda sendiri. Barulah tentukan harga. Yang keempat, untuk menghindari abaikan experience, investasi kecil berdampak besar. Misalnya, wifi gratis, kopi yang enak, musik yang tepat, dan yang paling penting, lakukan percakapan yang tulus dengan pelanggan. Ingat namanya, ingat preferensinya, itu yang membuat mereka kembali. Jika Anda menerapkan langkah-langkah ini dari awal, Anda membangun fondasi bisnis yang kuat. Bisnis Anda bukan lagi sekedar coba-coba, tapi sebuah entitas yang terukur dan siap tumbuh. Anda bisa membangun brand, membuka cabang, atau menjadi contoh di daerah Anda. Jika diabaikan, Anda akan mengalami stagnan, tidak pernah untung besar, tidak bisa berkembang, dan yang paling berbahaya, membakar modal dan semangat Anda perlahan-lahan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Jadi bukan hanya tentang seberapa tajam gunting Anda, tapi seberapa tajam strategi dan analisa bisnis Anda. Mulai dari riset pasar yang sederhana, hitung biaya dengan teliti, dan berikan pengalaman yang terbaik. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman Anda. Thanks for watching.